Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hamzah, yaitu tugas membaca buku Black Swan. Oke, kita memasuki bab yang selanjutnya, yaitu bab 4, yaitu 1001 hari atau bagaimana supaya tidak mudah tertipu. Di sini menjelaskan tentang kejahilan yang dilakukan di masa kanak-kanak dan kejahilan yang baik. Mengakui telah mengembangkan dorongan tak tertahankan untuk melakukan kejahilan-kejahilan semacam ini. Sewaktu pertama kali ikut kegiatan perkemahan musim panas yang jauh dari rumah, tentu saja kita harus menghentikan kejahilan-kejahilan macam ini setelah meranjak dewasa. Tetapi sering tidak sengaja saat kita merasa bosan sewaktu mengikuti sebuah rapat dengan para pengusaha bertampang yang sangat serius, maka tanpa sengaja membayangkan kejahilan semacam itu. Kejahilan juga bisa dalam bentuk perbuatan baik. Teringat sewaktu baru mulai terjun di dunia bisnis pada usia 25 tahun, ketika uang mengalir dengan mudah, selalu menggunakan jasa taksi. Kalau pengemudi berbicara bahasa Inggris secara tidak jelas dan murung, saya akan memberikan $100 sebagai tips. Akhirnya pun pengemudi itu merasa bahagia. Ilmuwan barangkali termasuk orang yang seharusnya menertawai pendahulu mereka, tetapi karena serangkai disposisi mental manusia, sedikit yang sadar bahwa di masa mendatang yang bisa saja tidak lama lagi, ada orang lain yang akan menertawakan mereka. Yang aku pahami dari bab 4 ini adalah secara ringkas masalah Black Swan dalam wujud asli, bagaimana kita dapat mengetahui masa mendatang dari pengetahuan dari masa lalu, atau lebih umum kita dapat menggambarkan sifat-sifat sesuatu yang tidak kita ketahui tanpa batas. Oke, kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu konfirmasi informasi. Sebanyak yang tertanam dalam tradisi kearifan konvensional kita, konfirmasi dapat menjadi kesalahan yang berbahaya. Begitu pula logika kita mengisyaratkan tanda bahaya langsung bagi masyarakat, sehingga saya sendiri perlu untuk segera menahan diri. Ketidakmampuan untuk secara otomatis memindahkan pengetahuan dan kecanggihan dari suatu situasi ke situasi lainnya, atau dari teori ke praktek, merupakan suatu yang sangat mengganggu manusia. Ini kita disebut domain spesifik untuk reaksi-reaksi kita. Yang dimaksud adalah dengan domain spesifik, bahasa reaksi kita, cara pikir kita, intuisi kita bergantung pada reaksi yang ada di suatu tempat. Sebagai contoh lain, bagaimana kita bisa dengan sangat konyol menetap domain spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Domain spesifik untuk kesimpulan dalam reaksi kita ini bekerja di dua arah. Ada masalah yang dapat dipahami ketika diterapkan, tetapi tidak demikian di dalam buku. Sedangkan ada yang lain lebih mudah dipahami di dalam buku daripada dalam penerapan praktisnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.